Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat aplikasi Android sederhana menggunakan App Inventor. Kenapa kita menggunakan App Inventor? Pertama adalah karena App Inventor ini telah menerapkan konsep pemrograman visual. Artinya di sini kita tidak hanya merancang interface-nya saja yang secara visual, tetapi ngodingnya juga secara visual. Kita ngodingnya tidak berbasis teks tapi secara visual, atau yang biasa dikenal dengan istilah blok. Jadi nanti tinggal drag and drop saja ngodingnya. Alasan kedua, karena di sini kita tidak perlu lagi memikirkan spesifikasi komputer kita. Kita tahu kalau menggunakan Android Studio itu memerlukan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Nah, kalau di sini cukup dengan web browser dan jaringan internet kita bisa membangun aplikasi Android. Oke, bagaimana cara memulainya? Caranya gampang. Nanti di Google kalian cari aja App Inventor, ketemu yang kayak gini, kalian klik. Nanti muncul halaman seperti ini. Ini adalah homepage dari App Inventor. Nah, di sini banyak tutorial-tutorial, nanti kalian bisa explore. Oke, setelah itu kita klik create apps. Nah, nanti kalian akan diarahkan untuk login menggunakan akun Google. Nah, ini artinya kalian harus memiliki akun Google. Tapi tenang aja, tinggal dibuat saja dan itu gratis. Oke. Setelah berhasil login akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini ada list project yang pernah kita buat. Oke, langsung saja kita buat sebuah project. Kita akan membuat aplikasi seperti ini, kalkulator sederhana seperti ini. Di sini ada bannernya, terus di sini ada hasil perhitungannya. Nanti kalkulatornya akan melakukan operasi aritmatika terhadap dua bilangan X dan Y. Operasinya bisa tambah, kurang, kali, dan bagi. Hasilnya nanti tampil di sini. Oke. Oh ya, sebelumnya saya sudah siapkan materialnya, gambar-gambarnya, ikon-ikonnya. Dan nanti kalau kalian menggunakan gambar, usahakan gambarnya itu ukurannya kecil, jangan terlalu besar, tapi kualitasnya tetap baik. Oke, kita buat sebuah project. Kita namakan di sini adalah kalkulator cantik. Oke. Ini klik saja continue. Nah, ini halaman dashboardnya. Di sini ada banyak bagian ya, ada bagian palette. Ini adalah tempat komponen-komponen yang mungkin kita gunakan. Dibagi menjadi beberapa bagian. Ada untuk user interface-nya, ada untuk layout-nya, ada untuk medianya, dan lain sebagainya. Terus yang bagian tengah ini adalah viewernya, tampilan screen-nya seperti apa. Di sini kita juga bisa mengatur jenis screen-nya, mau font size, tablet size, dan atau monitor size. Oke, di sini ada untuk komponen, maksudnya apa saja komponen yang telah kita masukkan ke screen, misalnya ini akan muncul di sini. Oke. Nah, di sini ada properties. Nah, properties ini adalah properties setiap komponen, kayak screen ada propertiesnya. Nanti kalau button lain lagi propertiesnya. Jadi setiap komponen itu punya properties tersendiri. Oke. Nah, sekarang kita atur dulu properties dari screen-nya. Oke. Pertama saya mau atur bahwa horizontal alignment-nya itu adalah center. Jadi semua komponen yang diletakkan di sini nanti akan terletak di tengah.
Oke, app name-nya adalah cantik, kalkulator cantik maksud saya. Setelah itu background image tidak usah, ini tidak saya terangkan semua, kalian bisa mengeksplornya sendiri. Nah, ikonnya, oke, saya sudah menyediakan tadi gambarnya ya. Gambar ikonnya ini. Jadi ikon ini nanti kalau aplikasi kita ini diinstal di smartphone Android, nanti ikonnya itu ya akan jadi seperti yang kita pilih ini. Kalau saya pilih yang ini ikonnya ya. Oke. Nah, selanjutnya itu screen orientation, ada banyak pilihan, ada portrait, landscape, sensor, dan user. Nah, saya pilih yang default saja. Sebab kalau yang default ini saya lihat sudah otomatis gitu. Kalau layar handphone kita portrait, dia tampilan ikut portrait. Kalau layar handphone kita buat landscape, maka ikut landscape juga. Ya, responsif lah. Terus ini scrollable, kita checklist supaya nanti bisa di scroll screennya. Misalnya ada banyak komponen, bisa di scroll. Terus titelnya, ini titelnya itu untuk bagian yang ini ya. Kita coba rubah jadi kalkulator cantik misalnya. Oke. Juga berubah hasilnya jadi kalkulator cantik. Nah, setelah itu, tapi biasanya titelnya itu saya tidak visible kan, jadi saya checklist ini. Jadi ya nggak perlu juga kita kasih nama sebab tidak kita visible kan. Oke, udah kita atur. Nah, sekarang kita buat bannernya dulu. Yang ini buat kepalanya dulu. Nah, kita buka layout. Layout ini untuk tata letak komponen-komponen yang bisa tampil di screen. Nah, disinilah mengaturnya. Kalau ada 3 nih sebenarnya, ada 3 jenis: horizontal, ada dalam bentuk tabel, ada bentuk vertikal. Nah, horizontal dibagi 2 lagi nih, ada yang bisa di scroll, ada yang tidak. Oke, kita coba yang ini horizontal. Nah, coba kita, oh ya, ini jadi di tengah ya layoutnya, sebab tadi kan screennya kita setting di tengah. Setiap apapun komponen yang di dalam dalam screen nanti di tengah gitu. Oke. Nah, ini kalau horizontal kita misalnya masukkan button 1, kita masukkan lagi button atau tombol. Nah, dia akan disusun secara horizontal seperti itu. Begitu seterusnya. Oke. Tapi di sini saya tidak mau memasukkan button ya. Oke, kita atur lagi. Nah, ini headnya kita buat nih, ada propertiesnya, nih ada tinggi ya. Kita buat nih ada 4 jenis untuk pengaturan tinggi dari komponen. Ada automatic, ada fill parent. Fill parent itu ya sebesar parentnya, sebesar orang tuanya diatur besarnya. Misalnya kalau ini kan parentnya screen 1, berarti kalau screen satunya 100 pixel, layout horizontal arrangement ini juga 100% gitu. Kalau fill parent, kalau pixel ya tergantung nilai pixel yang kita tampilkan. Kalau persen ya tergantung, misalnya tadi screen satunya 100% gitu ya. Kita buat di sini 80% besarnya, berarti besar dari layout ini ya 80% dari 100 pixel berarti 80 gitu. Nah, tapi di sini saya mau membuat headnya ini 100 pixel. Oke. Udah. Weightnya saya buat pakai ukuran persen, 100%. Jadi memenuhi semua layar jadinya. Nah, background colornya itu saya ganti none, jadi tidak ada background color. Nah,
horizontal elemennya jadi center dan vertical elemennya juga center. Jadi nanti di tengah-tengah nih komponen yang diletakkan di sini, apapun komponennya nanti. Nah, image-nya saya sudah menyediakan juga. Ini oke. Sip. Nah, tadi kan berarti udah jadi nih ya. Nah, tinggal nambah tulisan kalkulator cantiknya. Oke. Nah, itu kita pakai label. Label ini untuk tulisan. Nah, lihat komponen label jadi di tengah-tengah kan di layout horizontal arrangementnya. Oke. Nah, ini kita ganti teksnya jadi kalkulator cantik. Terus hurufnya jadi tebal, font size-nya jadi 25. Oke, saya pikir sudah cukup lah. Sudah mirip. Atau kurang besar, mungkin 30 ya. Oh, terlalu besar. Kayaknya 25 aja. Sip. Nah, setelah itu ini lagi ya. Ini sebentar. Yang gambar bulat warna kuning itu sebenarnya di layout letaknya. Jadi kita masukkan layout lagi di sini. Nah, kita atur height-nya itu 100 pixel kalau tak salah. Terus weight-nya juga 100 pixel. Oke. Nah, ini juga center, align dan vertikal, horizontal dan vertikal elemennya juga center. Background colornya non aja. Terus image-nya ini. Oke. Ya, pas. Nah, di tengah-tengah ini kita taruh label. Oke. Labelnya default isinya itu 0. Terus bold warna biru. Oke. Berarti text colornya warna biru. Terus besarnya mungkin 30. Coba kita buat 30. Ya, kayaknya pas lah 30 ya. Nah, supaya gampang mengakses label ini, sebab label ini kan akan dirubah-rubah nilainya ya, teksnya itu, tulisannya itu berdasarkan hasil perhitungan. Kita ganti namanya jadi label hasil, misalnya seperti itu. Oke. Nah, hanya saja nanti udah jadi ya. Nah, kita lanjut. Hanya saja saya lihat dulu. Oke, udah pas. Hanya saja antara banner dan label hasil ini, bagian hasil ini tidak ada jarak. Nanti kalau kita jalankan jadi merapat gitu. Nah, cara supaya ada jarak di antara banner dan label hasil itu, kita kasih layout, terserah sih layoutnya apa, boleh horizontal boleh vertikal. Yang jelas nanti headnya itu kita buat saja 30%, 30 pixel sebagai jarak, dan jangan lupa backgroundnya itu jadi non. Nah, jadi ada jarak gitu ya, seperti itu. Nah, setelah itu inputannya oke. Sebelum di sini juga ada jarak ya, kita tambahkan saja dulu biar nanti tidak perlu nambah lagi. Jaraknya kita buat aja 30 pixel. Oke.
Nah, setelah itu baru inputannya X dan Y. Nah, di sini kita gunakan yang lain ya. Dari tadi horizontal arrangement aja, kita coba gunakan table arrangement. Ini tenang aja ya. Ini nanti pas ditampilkan di layar handphone ndak kayak gini jadinya malah lapang gini. Nah, di sini table arrangement itu ya kayak tabel layoutnya, ada kolom, ada baris. Masing-masing selnya nanti itu bisa kita letakkan komponen. Kolomnya kita buat 2, row-nya kita buat 2. Ini kan ini satu kolom, ini satu kolom, ini satu baris, ini satu baris gitu. Makanya kolomnya 2, barisnya 2. Head sama weight-nya kita buat otomatis saja. Nah, kita masukkan dulu label di sini. Nah, kan ada 4 nih, coba ada 2 kolom ya, 2 kolom dan ada 2 baris ya. Masing-masing sel kita bisa letakkan komponen. Kita letakkan aja dulu komponennya ya. Nah, ini komponennya adalah text box ya, text box. Kita coba letakkan text boxnya. Salah. Udah. Sip. Tinggal kita ganti-ganti tulisannya. Ini jadi X, ini jadi Y. Nah, ini kita atur lagi text boxnya, propertiesnya. Pertama di rename dulu, sebab ini akan kita akses nanti ya. Nilainya ini, nilai dari text box ini, nilainya kan tergantung apa yang diinputkan oleh user. Ini kita kasih txt X namanya. Terus apa lagi ya, coba kita lihat. Oh ya, saya lupa, ini rata kanan. Biasanya kalau angka kan dia di kanan gitu ya. Ini kan rata kanan ya, bukan rata kiri. Rata kanan, jadi text elemennya right. Terus dia karena cuman angka yang boleh masuk, kita klik numbers only. Jadi nanti pas user inputkan sesuatu itu ndak bisa huruf, cuman boleh angka. Angkanya bisa berkoma seperti itu. Nah, hintnya itu bantuannya gitu. Nah, nilai X gitu, biar user tahu masukkan nilai X gitu. Dibuat di sini. Bisa juga lengkap masukkan nilai X gitu ya. Bisa. Nah, ini saya mau tambah teks awal. Kalau di sini tidak ada teks awalnya ya. Kita tambah saja. Teks awalnya 0 misalnya. Nilai awalnya gitu. Nanti kalau user mengosongkan ini, muncul nanti hintnya seperti ini ya. Hal yang sama kita lakukan juga pada teks TY. Kita rename dulu jadi teks TY. Terus hintnya nilai Y, terus teksnya 0, terus ini right, terus ini numbers only ya. Udah jadi untuk inputan X dan Y nya. Nah, sekarang bagian paling bawah buttonnya tambah kurang kali bagi. Kita coba buat. Nah, kita gunakan layout lagi-lagi horizontal ya, horizontal element. Enggak, kita kasih jarak dulu ya seperti biasa ya. Kita kasih jarak 30 pixel dulu. 30 pixel.
Oke, sip. Baru kita masukkan lagi. Nah, ini juga ini center dan center. Oke, kita masukkan. Nah, kali ini kita menggunakan button atau tombol ya. Ada 4 buah button ya. Kita coba buat 2 dulu lah. Oke, ini berarti button apa duluan? Tambah habis itu kurang. Oke, btn tambah, kita rename ya. Jadi btn tambah. Ini juga bisa diatur bentuknya ya. Ada yang rounded ya, ada yang rectangular, ada yang oval. Kita pakai default saja. Defaultnya itu rectangular seharusnya. Oke, rectangular aja. Oke, teksnya kita hapus ya, karena kita memakai gambar. Nah, gambarnya di mana kita masukkan? Gambarnya di sini, di image. Tambah, oke. Oke. Iya. Terus ini lagi kita yang kurangnya ya, btn kurang. Teksnya kita hapus, terus image-nya kita upload. Oke. Sekarang button apa lagi? Kali, habis itu bagi. Oke. Sip. Sekarang kali sama kayak tadi ya. Oh ya, rename dulu lah, rename button kali. Nah, jadi saya tuh sukanya menamakan komponen yang perlu dinamakan itu dengan awalan jenis komponennya. Kayak kalau text box saya awali txt, kalau label saya awali lbl, kalau button saya awali btn. Jadi gampang gitu dibaca, diidentifikasi. Ya, tapi itu sebenarnya nama itu terserah aja, cuman supaya lebih gampang aja. Oke, image-nya kita masukkan. Kali ya nanti, kali. Oke, oke. Nah, yang terakhir button bagi tentunya. Button bagi. Ya, button lagi. Oh, salah masuk. Oke, sip. Ini kita merancang interface-nya tinggal drag and drop saja ya. Sangat mudah. Button bagi, terus teksnya kosong, image-nya oke, alhamdulillah jadi ya. Oh iya, jangan lupa antar button kita juga harus kasih jarak ya. Kita masukkan di sini. Layout. Nah, kita atur di sini. Seharusnya weight-nya itu 10 pixel gitu, biar ada jarak nanti. Nah, tingginya
Seharusnya fill parent aja. Ah ya. Dia kalau fill parent cuman mengisi parent aja gitu. Parent dari ini kan ini. Parent itu tingkatan atasnya gitu. Parent dari ini ya screen gitu. Jadi kayak konsep pohon gitulah ya. Berarti ini juga sama. Ini juga headnya tadi fill parent, widthnya itu 10 pixel. Biar ada jarak gitu antar button ya. Oh iya, background colornya none. Ini juga lupa none. Satu lagi. Satu lagi kita kasih jarak. Oke. Ini fill parent. Ini widthnya ya, widthnya 10 pixel. Headnya itu fill parent. Background colornya none. Sip. Oke, kayaknya kalau rancangan interface sudah jadi ya. Tinggal bagaimana kalau diklik tombol tambah dia akan menambah, diklik tombol kurang akan mengurang, seperti itu. Dan seterusnya gitu ya. Kali-kali bagi-bagi ya. Oke. Caranya adalah, nah ini seperti saya katakan tadi ya, ngodingnya itu tidak berbasis teks tapi berbasis visual juga. Metodenya juga drag and drop, sama kayak merancang interface. Nah itu biasa disebut dengan block. Nah di sini di bagian paling kanan atas, enggak paling atas kali, pokoknya di bagian kanan atas itu ada tombol block. Kalian klik aja. Nah disinilah kita ngoding secara visual. Oke, kita balik lagi. Kita mulai dari tombol tambah dulu. Ketika tombol tambah diklik, maka dia akan menambahkan nilai yang di X dan nilai yang di Y, yang di textbox X, textbox Y, dan akan ditampilkan di label hasil ini. Oke. Ketika button tambah diklik. Oke. Nah, berarti ketika button tambah diklik awalnya kan, di situ triggernya. Oke, ini button tambah kita klik, nah muncul pilihannya yang bisa kita drag ke sini, ke kanvas untuk ngoding ini. When button tambah klik, kita tarik saja. Oke, sip. Ketika button tambah klik apa? Kita set label ini dengan hasil penjumlahan X dan Y. Kita set label hasil dengan hasil penjumlahan nilai yang didapat dari txt X dan txt Y. Oke. Artinya kita set label hasil. Nah, cari set teksnya. Tidak perlu dihafal. Kita akan mengerti sendiri dengan melihat ini. Sangat mudah nih ini. Bukan. Oh ini set label hasil, ini kan set label hasil teks. Teksnya di set dengan apa? Di set dengan hasil penjumlahan nilai yang didapat dari textbox X dan textbox Y. Oke, berarti itu ada match-nya. Nah, di sini ada match-nya ini, ada bagian match-nya. Cari bagian yang penjumlahan, ini dia. Nah, ini kita tinggal isi dengan ini kayak puzzle kan, nyusun-nyusun ya, kayak main puzzle aja. Kita ambil nilai dari textbox X, kita letakkan di sini. Kita ambil dari nilai textbox Y, kita letakkan di sini. Nah, untuk textbox X dulu. Textbox X itu artinya kita mendapatkan nilai, berarti mengambil nilai berarti kita pakai yang ada
get-getnya ada nggak ya? Coba kita lihat. Oh, nggak ada. Yang ada model kayak gini, txt teks gitu ya. Oke, kita ambil saja. Ini berarti mengambil nilai X. Seperti itu. Asik ngoding pakai ini. Ngodingnya berbasis visual. Kalau Y sama. Iya. Jadi ketika button tambah klik, set label hasil teks dengan penjumlahan txty, txtx teks tambah txty teks. Oke. Nah, sekarang habis tambah tentu kurang lagi ya. Button kurang. Oke, ini saya sedikit lebih cepat karena tadi udah diterangkan ya. When button kurang klik. Nah, ini bisa di copy. Oh, duplikat namanya. Oke, duplikat. Cuman ininya berbeda ya. Karena ini untuk penjumlahan. Puzzlement yang kita pakai untuk pengurangan karena dia memang ngurangin ya. Ini kita copy aja nih, sini bisa nih di duplikat ya. Oke, biar cepat ya. Oke, sip. Sekarang button kurang. Kurang udah, sorry, maksud saya kali ya, kali. Sama ini duplikat dulu biar cepat. Karena yang di set tetap label hasil ya. Ini di delete. Matnya kita cari yang kali. Ya, ini dia. Ini kita copy txtx teksnya. Kita masukkan txty teksnya juga. Duplikat semua. Tak apa, ini kita hapus saja. Kita hapus ya. Ya, sip. Yang terakhir yaitu adalah button bagi. When button bagi klik. Seperti itu, duplikat lagi biar gampang ya. Kita ambil dari label hasilnya juga bisa ambil lagi, tapi lama. Terus mapnya tentu puzzle-nya berbeda. Nah, ini kalau ini bagi. Nah, kalau modulus ini ya, kayaknya modulus ini sih. Oh, bukan pangkat ini ya. Kalian explore aja sendiri nanti ya. Saya nggak tahu itu apa tuh. Simbol pangkat mungkin. Atau oh, bukan modulus ya. Oke. Yang jelas ini bagi ya. Nanti yang itu kalian explore saja sendiri. Ya gampang kok, tinggal coba-coba aja ya. Oke, jadi. Nah, sekarang udah jadi nih codingannya nih. Udah, tinggal kita tes aja lagi nih kayak mana cara ngetesnya. Nah, pertama kalian cara ngetesnya nih ya. Kalian bisa menggunakan USB. Tapi saya belum pernah gunakan ini. Bisa juga menggunakan emulator. Nah, tapi yang kita mau coba yang pakai ini, yang pakai AI Companion ini. Jadi nanti kalian menginstal AI Companion ini di smartphone kalian, terus di browsernya kalian klik ini, nanti di handphone kalian scan gitu, pakai aplikasi tadi. Nanti kita demokan. Nanti hasilnya akan langsung muncul melalui aplikasi yang kalian install itu. Oke. Nah, tapi kalau kalian tidak bisa melalui 3 ini, caranya gini. Kalian build. Nah, ini sekalian ngajarin juga nih cara buat APK-nya. Nanti udah dibuat kan gimana nih save-nya ke APK. Caranya kayak gini.
build, pilih ini. Oke, dia akan membuild APK-nya. Agak lama, saya pause dulu deh ya. Oke, udah 100%. Nah, nanti tinggal di download APK-nya nih ya. Terus bisa diinstal di smartphone Android kalian masing-masing ya. Nah, kita simpan aja deh. Ukurannya 3,2 M. Oke. 3,2 MB. Oke. Bisa ya. Nah, sebelum kita coba nih ya, kita demokan hasilnya. Nah, gimana sih kalian mau nge-save project kalian gitu? Caranya bukan nge-save APK-nya ya, nge-save project ke sebuah file. Terus nanti bisa diimport lagi misalnya gitu. Caranya ini, main project, export AIA. Nanti akan, nggak usah saya klik, nanti lama ini prosesnya ya. Nanti, jadi nanti kalau eksistensinya tuh AIA ya. Nah, nanti kalau kalian mau, kalian buka nih di akun, atau kalian kasih nih ke teman kalian sebagai contoh. AIA-nya nih, file yang bereksistensi AIA nih yang kalian kasih. Terus teman kalian nanti import AIA-nya, nanti akan tampil seperti ini. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi eksistensinya AIA ya, sama kalau kayak Microsoft Word itu DOCX eksistensinya gitu ya. Jadi kalian bisa export, terus kalian bisa import nanti. Misalnya, oh ya, misalnya atau misalnya gini, saya mau ganti akun Google lah. Nah, kalian export dulu ini hasil kerja kalian ini, nanti ada file baru bereksistensi AIA, nanti di akun Google yang baru kalian import AIA-nya. Nanti akan muncul yang telah kalian buat. Oke. Kita coba ya yang AI Companion. Selanjutnya saya akan menerangkan melalui smartphone saya, akan saya rekam layarnya. Oke. Sip. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi MIT App Inventor 2 yang telah kita install. Nanti melalui sini kita bisa scan QR code yang dihasilkan dari website App Inventor tadi. Di sini ada dua pilihan, kita bisa langsung masukkan kode di sini, terus klik connect with code, atau kita bisa langsung scan QR code. Lebih gampangnya kita langsung scan QR code. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sudah muncul hasil yang kita buat tadi. Nah, ini sekali lagi, antara handphone dan komputernya harus terhubung dengan jaringan WiFi yang sama. Oke, kita coba uji. Misalnya di sini kita masukkan 10, di sini kita masukkan 100, kita tambahkan jadi 110 benar, kalau kurangi jadi 50 benar, kalau kali jadi 1000, kalau bagi jadi 0,1. Nah, sebenarnya kalau kalian melakukan perubahan di interface kalian, di aplikasi ini langsung terlihat. Nah, aplikasi ini masih ada kurangnya. Bagaimana kalau seandainya ini dua-duanya kosong? Apa hasilnya? Nah, error kan? Atau salah satu aja yang kosong. Atau misalnya 1 dibagi dengan 0. Nah, jadi error juga. Nah, nanti di sini kita juga akan tambah tombol clear supaya lebih mudah. Ya, saya pikir cukup untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.